Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ibu Diana Noviarini, MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas A program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan dan praktiknya menggunakan aplikasi Excel. Berikut adalah anggota dari kelompok 1 yang akan masing-masing memperkenalkan diri saat penjelasan. Dan saya sendiri, Andrew Krisna Putra dengan NIM 17066623020. Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Adapun jenis-jenis rasio pada materi ini adalah rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio aktivitas yang nanti masing-masing akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Halo semuanya. Saya Indra Ardian dengan NIM 170662309. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi bagian dari penyaji data yang akan diperlukan untuk pembuatan rasio. Adapun data-data yang diperlukan dalam pembuatan rasio itu terdiri dari tiga macam, yaitu data neraca keuangan, laporan laba rugi, dan juga data tambahan bila ada. Langsung saja kita mulai dari neraca. Adapun neraca itu dimulai dari aktiva dan pasiva yang harus balance. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memastikan jumlah aktiva lancar dengan formula pada Excel, yaitu rumus sama dengan summary. Dalam hal ini, jumlah aktiva lancar adalah jumlah dari kas dijumlahkan dengan praskor asuransi, piutang dagang, dan juga persediaan barang dagang. Langsung aja kita cari. Formula ini juga berlaku untuk menghitung total aktiva, yaitu menghitung jumlah aktiva lancar sudah dijumlahkan tadi dengan aktiva tetap bersih yang sudah didapatkan dari data. Untuk datanya sendiri ini kita dapat dari data neraca PT Smart Hana sebagai contoh. Langsung aja kita hitung jumlah aktiva lancar dengan aktiva tetap bersihnya. Untuk jumlah hutang lancarnya ini kita dapat dari hutang dagang, dikarenakan data untuk yang sesuai dengan hutang lancar ini hanyalah data hutang dagang itu sendiri. Untuk jumlah modal, dikarenakan data yang kita dapat untuk modal itu hanya saham biasa dan laba ditahan, maka untuk jumlah modal kita hanya menjumlahkan ini berdua, yaitu saham biasa ditambah laba ditahan, dengan formula yang sama, yaitu sama dengan summary. Dilanjut dengan menghitung total pasiva, yaitu jumlah utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang yang kita dapatkan, lalu dijumlahkan lagi dengan modal. Sudah kita jumlahkan tadi. Dengan formula yang sama dari Excel, yaitu sama dengan summary. Pada pembuatan neraca sendiri, kita pastikan bahwa total aktiva yang kita dapatkan itu jumlahnya sama dengan total pasiva, sehingga dapatkan seperti ini. Ini ada neraca yang sudah kita rapikan. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi yang diperlukan untuk pembuatan rasio nantinya. Masih sama seperti sebelumnya, kita akan mengambil dari data PT Smart Hana. Langsung saja kita sajikan datanya. Sudah jadi ya, laporan laba rugi dari PT Smart Hana. Bisa dilihat, dari penjualan besinya mereka mendapatkan 350 juta pada tahun 2006, dan 380 juta pada 2007. Ini berurutan dari tahun ke tahun. Setelah kita dapetin laporan laba rugi dan juga tadi sebelum neraca, kita langsung lanjut ke data tambahan bila ada. Data tambahan ini juga berguna banget buat pembuatan rasio di berikutnya. Jadi langsung aja kita buat ya. Nah, kira lengkap juga data-data yang diperlukan, mulai dari neraca, laporan laba rugi, dan juga data tambahan. Untuk pembuatan rasionya sendiri nanti akan dibahas oleh teman saya. Mungkin segini aja dulu. Next, silakan. Saya Aribasa Gina dengan NIM 17066623040. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas itu kan terdiri dari 4 rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. Pertama di sini bisa dilihat di Excel, kita akan mengerjakan rasio lancar dulu. Cara mencari rasio lancar itu pertama kita masukin dulu aktiva lancar ini dari neraca ya, ini kan tahun 2009 yang belum keisi. Kita tinggal cari aja ini jumlah aktiva lancar di sini, kita masukin.
Dan juga kita cari jumlah utang lancarnya, ini ada di neraca juga nih, jumlah utang lancar dan masukin. Nah, untuk mencari rasio lancar itu adalah aktiva lancar dibagi utang lancar, jadi tinggal kita bagi aja C9 dibagi D9. Nah, selanjutnya itu ada rasio cepat. Nyari rasio cepat, kita butuh aktiva lancar, persediaan, dan juga utang lancar. Ini semuanya ada di neraca ya. Jadi aktiva lancar, jumlah aktiva lancar kita masukin, terus persediaan, ini ada di neraca juga, persediaan barang dagang, dan juga lancar, jadi ada juga di neraca. Jumlah utang lancar, kita masukin. Nah, rumus untuk mencari rasio cepat ini adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi kita masukinnya, kita tanda kurung dulu, buka kurung, aktiva lancar, kurang persediaan, dibagi utang lancar. Tinggal di enter. Terus ada rasio perputaran kas. Ini kita butuh penjualan bersih, aktiva lancar, dan juga utang lancar. Penjualan bersih itu adanya di laporan laba rugi. Ini ada penjualan bersih, kita tinggal masukin yang tahun 2009 di sini. Lancarnya seperti biasa ada di sini. Aktiva lancar dan juga utang lancar. Ini tinggal kita masukin rumusnya itu. Rasio perputaran kas itu rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Ini kan modal kerja bersihnya dibagi 2, jadi harus kita tambah dulu. Penjualan bersih dibagi, buka kurung, lancar, lancar ditambah utang lancar. Yang terakhir itu ada inventory to net working capital. Itu kita butuh persediaan aktiva lancar sama utang lancar. Sama aja kayak tadi, kita cari di neraca, persediaannya kita masukin, lancarnya juga kita masukin, coba aktif lancar, sama utang lancar. Lancarnya di sini. Nah, untuk NWC ini kita butuh rumus persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Jadi, persediaan dibagi kurung aktiva lancar kurang utang lancar. Jadi sekian cara membuat rasio likuiditas dari neraca dan juga laporan laba rugi suatu perusahaan di Excel. Baik, saya Aprilia Dwiasti dari S1 Akuntansi A dengan yang 1706623005. Di sini saya akan menganalisis rasio leverage dari PT Smart Anak. Oke, yang pertama kita akan mencari debt ratio. Debt ratio ini kita peroleh dengan membagi, pertama-tama kita menjumlahkan utang lancar dengan utang jangka panjang, kemudian kita bagi dengan total aktiva. Ini 34% rasionya. Oke, lalu selanjutnya ada total debt to equity ratio. Sama seperti tadi, kita akan terlebih dahulu menjumlahkan jumlah utang lancarnya, kemudian kita jumlahkan dengan utang jangka panjang, kemudian kita bagi dengan jumlah modal. Oke, hasilnya 51%. Kemudian time interest earn. Time interest earn ini kita peroleh dengan membagi bunga pinjaman dengan laba sebelum pajak. Lalu selanjutnya ada fixed charge coverage. Fixed charge coverage ini kita peroleh dengan menjumlahkan bunga pinjaman, kemudian dijumlahkan dengan laba sebelum pajak. Kemudian dijumlahkan lagi dengan angsuran pokok pinjaman dari data tambahan. Kemudian ini dibagi oleh laba sebelum pajak. Oke, sebentar.
ini ditambah itu. Hasilnya akan seperti ini. 272% untuk fixed charge coverage. Kemudian untuk debt service coverage kita akan memasukkan terlebih dahulu bunga pinjamannya. Bunga pinjamannya di sini kita bagi dengan penjumlahan dari laba sebelum pajak dengan angsuran pokok pinjaman. Angsuran pokok pinjaman di sini. Kemudian kita tambahkan dulu. Di sini kita tambahkan dengan data tambahan. Kemudian dibagi oleh 1 dikurangi tarif pajak. Ini. Kita tambahkan dulu. Akan diperoleh hasil 75% untuk debt service coverage. Kemudian untuk long term debt to equity ratio kita akan membagi utang jangka panjang dengan jumlah modal sehingga diperoleh hasil 23%. Seperti ini untuk analisis rasio leverage dari data PT Smartana. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Aisyah, Prodi S1 Akuntansi A dengan NIM 17066230015. Di sini saya akan menganalisis rasio aktivitas dari PT Smartana. Yang pertama ada average collection period. Untuk average collection ini kita ke neraca, lalu piutang dagang tahun 2009 dikali 360, lalu dibagi ada di laba rugi yaitu HPP. Yang kedua ada receivable turnover. Untuk receivable turnover ini kita ke laba rugi yaitu HPP dibagi piutang dagang yang ada di neraca. Yang ketiga ada inventory turnover, yaitu ada di laba kotor, lalu dibagi persediaan barang yang ada di neraca. Selanjutnya ada fixed assets turnover, ada di laba rugi, kita klik HPP, lalu dibagi aktiva tetap bersih. Selanjutnya ada total assets turnover, di laba rugi yaitu HPP, dibagi total aktiva yang ada di neraca. Yang terakhir ada working capital turnover, kita ke laba rugi HPP, lalu dibagi jumlah aktiva lancar dikurang jumlah utang lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Florencia Sutarto dengan NIM 17066230077. Berikut adalah kesimpulannya. Analisis keuangan menggunakan Excel merupakan salah satu fundamental penting dalam manajemen keuangan suatu perusahaan. Dengan menganalisis rasio keuangan perusahaan, manajer keuangan diharapkan mampu memperkirakan keuangan perusahaan ke depannya berdasarkan parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Maksudnya adalah, dengan analisis keuangan, manajemen keuangan suatu perusahaan dapat menganalisis
keuangan dalam perusahaan. Dengan demikian, manajer juga dapat memperkirakan bagaimana keuangan perusahaan ke depan dan menilai kinerja suatu perusahaan serta membantu dalam memutuskan apa yang harus dilakukan perusahaan ke depan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf untuk kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.